Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama dan utama adalah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini subuh yang luar biasa ini kita semua masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kenikmatan jasmania, lebih-lebih kenikmatan rohania, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan penuh dengan kebahagiaan, dalam keadaan penuh dengan harapan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini di bulan Ramadan ini, Allah benar-benar memberikan kepada kita titel muttaqin, yakni titel ketakwaan. Allahumma amin. Yang kedua kalinya, tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, yakni Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan termasuk semuanya kaumnya, termasuk kita semuanya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah. Pak, Bu, sak menika kita angsal kaping pinten siamipun, Pak? Ke 26. Alhamdulillah. Artinya sebentar lagi kita mau selesai. Sebentar lagi kita hari raya. Senang mboten hari raya, Bapak Ibu? Senang mboten, Bu? Estu. Menaya adik-adik seneng ya, Dik? Hari raya telah tiba. Baju saya baru semua. Di rumah banyak kue, di rumah menerima ampau. Kalau bapak-bapak susah mboten? Susah nggak Bapak Ibu? Estu, mboten susah. Menaik ibu susah mboten? Estu, Bu. Alhamdulillah. Kalau para sahabat itu susah. Ketika Ramadan telah tiba senang hatinya, tetapi ketika Ramadan mau meninggalkan kita, mereka menangis. Ya Allah, seandainya semua tahun ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Ramadan semua, malah susah. Tetapi kita ya bagaimana? Ya bolehlah senang, memang itu hari kesenangan kita. Tetapi orang yang baik ketika sudah keluar dari bulan Ramadan, maka hatinya sudah mulai tertata baik, menjadikan bulan selain bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan dijadikan hari-hari itu, bulan-bulan itu menjadi bulan Ramadan. Dengan cara apa? Yakni dengan cara mengaktifkan aktivitas kita di bulan selain Ramadan seperti bulan Ramadan. Sehingga apa? Sehingga memang betul-betul titel ketakwaan la'allakum tattaqun itu memang kita miliki Bapak Ibu semuanya. Nah, oleh karena itulah maka ya kita harus berusaha untuk mencapai itu semua. Bisa nggak? Bisa, pasti bisa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah, untuk mencapai itu semua kita harus bisa menjaga dua syarat.
Syarat untuk menjadi manusia, syarat supaya kita bisa menjaga Ramadan kita, maka ada dua syarat, yakni ya, ada dua unsur yang perlu kita jaga, yakni unsur jasmaniyah dan unsur rohaniyah. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu, Pak Bu, ya, dalam kehidupan ini suka tidak suka, senang tidak senang, itu mempunyai dua unsur, yakni unsur jasmaniyah atau bisa disebut yakni unsur raga atau istilahnya jasad. Yang kedua adalah unsur rohaniyah atau kita biasa menyebut jiwa, atau lebih kerennya ya, bahasa Al-Qur'annya adalah ruh. Nah, syarat manusia itu baik, syarat manusia itu menjadi mulia, kedua unsur ini harus baik, kedua unsur ini harus mulia. Loh, bagaimana cara kedua unsur ini supaya mulia? Ya, harus kita kasih makan. Lah, makanannya apa? Kalau unsur jasmaniah mungkin kita semua sudah tahu. Makanannya adalah 4 sehat 5 sempurna. Ya, 4 sehat 5 sempurna. Itu unsur jasmaniah. Seperti di posyandu itu biasanya pun ibu-ibu ini kok ngajak putrane wonten nyanyian. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Sejak dini ibu kita memberikan suapan unsur jasmani yang demikian baik, yang demikian bergizi, sehingga tubuhnya menjadi kuat, sehingga bayinya menjadi montok. Nggak rela ibunya bayinya kurus, nggak rela, makanya ditimbang setiap hari. Lah, unsur jasmaniah inilah ya salah satu unsur dalam tubuh kita. Tetapi terkadang kita lupa bahwasanya di dalam diri kita itu ada unsur lain yang juga lebih penting, yakni unsur apa? Rohaniyah atau jiwa. Nah, lah sekarang kalau kita tahu unsur jasmania itu makanannya 4 sehat 5 sempurna, maka unsur rohaniyah ini makanannya apa? Napa Pak Bu makanannya pun? Sate. Sate lah jasmania. Oh kambing guling. Napa Bapak Ibu? Napa? Oh, pengajian. Alhamdulillah pengajian. Napa boleh? Mau baca Al-Quran. Alhamdulillah. Lu bapak-bapak menten paman nggih. Senyum boleh Bu. Mong kok deloke kaya anak kecil enggak. Nggih Bapak Ibu. Jadi terus unsur rohaniyah itu adalah ilmu. Nabi pernah bersabda gini, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban setiap muslim. Loh, ya, ini setiap muslim. Atas riwayat Ibnu Majah. Nah, kalau kewajiban setiap muslim, maka itu kewajiban individu yang bisa dimulai sejak kecil, sama sejak bayi dimulai, bahkan sebelum keluar dari rahim ibu, ya ilmu itu sudah diberikan. Siapa yang berikan? Seorang ayah. Nggih, garwanipun ngandhut, ya, istri kita hamil dibisiki dengan kata-kata indah. Napa? Ngaos, ngaji, gitu. Ayo nak,
Semoga menjadi anak yang soleh. Allah, gitu. Allahu Akbar. Bahkan setelah lahir pun dibisikin dengan kalimat apa? Kalimat Allah. Biasanya pun ada yang membisikkan di telinganya dengan kalimat ya adzan. Kenapa dibisikkan pertama kali dengan kalimat Allahu Akbar? Itu makanan rohaniyah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ilmu ini adalah makanan rohani kita. Bahkan Nabi pernah menyatakan ya, wa man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Hadis riwayat ya Muslim, rawahu Muslim. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Loh, luar biasa Pak Bu. Jadi ketika kita ya menempuh jalan untuk mencari ilmu, ya, maka Allah akan memudahkan kita untuk menuju surga. Ya Allah, surga yang luar biasa, penuh dengan hiasan. Yang pangapunten kalau ini kalau jelasaken tamasya ke surga dereng tuntas. Nggih, luar biasa. Kita lihat bidadari-bidadarinya kalau diceritakan terus, makanannya ahli surga, jaraknya yang luasnya seluas langit dan bumi. Daun pintunya saja luasnya 1227 km. Dua daun pintunya. Kalau diukur di kita, yakni antara Jakarta sampai Denpasar lebih. Itu daun pintunya segitu besar. Lah bagaimanakah tempat tinggalnya? Padahal ketika kita masuk, mata kita terpana dengan indahnya yang luar biasa. Apalagi yang namanya surga Firdaus, surga penuh pepohonan. Di sana banyak pohonan yang berwarna-warni, apapun ada. Singgasana yang luas. Bahkan Firdaus adalah surga tertinggi, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Belum bidadarinya selalu aduhai. Iya Pak, selalu orisinil. Nah, dan seterusnya. Itulah ya, dengan ilmu itu maka surga akan dekat dengan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah sekarang jenis ilmu apa yang kita pelajari? Ilmu kan banyak Pak Bu nggih. Wonten ilmu sihir nggih mboten. Wonten pelet, Ibu nate dipelet mboten? Mas, aku seneng karo kae wis tak jaran goyang wae. Oh nggih Mas, itu masa lalu saya gitu. Gawene jaran goyang orang lain. Nggih. Itu salah satu ilmu. Banyak ilmu yang lain juga, ilmu pencopetan, ilmu permalingan, ilmu nglitih nggih wonten. Gitu. Ya Bu, Pak. Nah, bukan itu. Maksudnya apa? Ada 3 ilmu yang harus kita terapkan dalam diri kita, juga nanti kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah ilmu agama atau ilmu syar'i. Yang kedua adalah ilmu dunia. Yang ketiga adalah ilmu bela diri. Nah, ketiga ilmu ini untuk apa? Untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada ketika kita hidup di dunia. Ilmu agama untuk menghadapi tantangan moralitas. Ilmu dunia untuk menghadapi tantangan intelektualitas. Dan ilmu kanuragan, ilmu bela diri untuk menghadapi tantangan kriminalitas. Yang insya Allah ketiga tantangan ini menempel dalam diri kita. Nah, bagaimana, di mana kita mencari ilmu itu? Di mana kita mencari ilmu itu? Ilmu itu adanya banyak di tempat formal maupun non formal.
Ketika kita menghendaki anak kita bermoral bagus, ya, berakhlak mulia, ya, maka harus kita sekolahkan di tempat yang baik. Nah, di tempat yang mulia juga, ya, sekolah-sekolah agama, pondok pesantren dan lain sebagainya. Sehingga anak kita berakhlak mulia, sehingga anak kita menjadi anak yang hafiz Quran. Ketika ditantang di lomba, biasanya oke, baik, bisa menghadapi lomba itu. Anak kita sholat, oke, pandai sholat, pandai berdoa, dan seterusnya. Sehingga moralitasnya terbentuk bagus. Lah ketika ditantang ilmu agama, ilmu umum, ilmu dunia, matematika, sains, atau apa, luar biasa, anak kita juara 1, baik, bagus. Ketika di tengah jalan dicegat orang gila, kita bisa menghadapi. Orang gila itu yang malam-malam ngelidih itu loh. Kita bekali walaupun anak kita mungkin cewek. Kita bekali sehingga anak kita menjadi atau diri kita menjadi orang yang ulil albab. Ulil albab itu apa? Ya ini orang yang dia itu ya bisa memanfaatkan, bisa mengerti, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itulah ketiga ilmu inilah, ini semua adalah makanan rohani kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara dua unsur ini, Pak Bu, ini ada yang paling dominan. Nah, antara jasmaniyah dan rohaniyah itu ada yang paling dominan. Lah ternyata yang berperan paling dominan di diri kita itu adalah unsur rohaniyah. Dalam kehidupan kita adalah unsur rohaniyah atau jiwa. Coba Pak Bu, menawi jiwa kita mboten normal, nggih. Wonten masalah terus stres sehingga diri kita mboten normal. Walaupun banyak uang, walaupun makanannya setiap hari bagus luar biasa, banyak harta, mobilnya 7, rumahnya juga bagus mewah, terus senyum sendiri di jalan, kira-kira bagaimana? Weh, kayak kok gitu ya? Gimana? Kita kan tentu saja, wah iya ya, mesake ya, wah wong wis sugih, ya toh kehidupane penak, tumpakane mobile yo mewah. Karena stres, tapi sayang ya seperti itu. Gimana? Akan mempengaruhi kehidupan kita, akan mempengaruhi kehidupan dia juga. Maka kalau jiwa kita baik, ya, rohani kita baik, maka kehidupan kita juga baik, akhlak kita juga baik. Kalau rohani kita jelek, jiwa kita jelek, maka kehidupan kita juga jelek, juga buruk. Nah, sebenarnya rohani itu apa, Bapak Ibu? Ternyata rohani itu, jiwa itu adalah qalbu, adalah hati. Maka kita harus pandai-pandai menjaga hati. Jagalah hati, jangan engkau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan engkau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Loh, gitu. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyatakan, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal darah. Jika daging itu, maaf, sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah ya tubuh kita, seluruh tubuh kita. Jika ya daging itu rusak, maka rusak pula seluruh
tubuh kita. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah qalbu. Hadis Bukhari Muslim. Nah, itu qalbu. Lah qalbu itu apa? Qalbu itu adalah salah satu aspek yang terdalam dalam jiwa manusia yang senantiasa bisa menilai yang benar dan yang salah. Nah, senantiasa dia itu bisa merasakan, ya, bisa memasang niat, berangan-angan pemikiran, hasrat, sikap dan tindakan seseorang, terutama dalam dirinya. Itulah namanya qalbu. Oleh karena itulah, maka supaya qalbu kita baik menurut Al-Quran, maka daya cipta qalbu itu harus kita perbaiki, harus kita beri daya rasa qalbu. Ya, bagaimana supaya daya rasa qalbu ini baik, ya tetap mulia? Maka menurut Al-Quran, ya, kita berikan, yakni suatu masukan, ya, suatu makanan khusus, yakni zikrullah. Jadi supaya qalbu ini baik, maka jangan tinggalkan zikrullah. Berikan qalbu itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya adalah sholat jamaah, ya, yang senantiasa kita lakukan, dan amalan-amalan yang lain termasuk zikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan zikir-zikir yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan menjaga hati kita sebagai unsur yang terdalam dan unsur rohani kita. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kita belajar bersama-sama ini, kita bisa mengevaluasi diri kita, dan mudah-mudahan di akhir bulan Ramadan ini, 10 akhir bulan Ramadan, kita bisa menuntaskan dengan baik. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup, ya, tausiah kali ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.